Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Siapkan ya buku pulpena kalian. Hari ini kita akan belajar menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Kalian tahu gambar seri? Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar berseri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Mengamati gambar seri juga dapat menemukan pesan dari dongeng tersebut. Sekarang kita akan belajar langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Jadi, kalian amati dulu gambar itu dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Kalau gambarnya belum urut, berarti kalian urutkan dulu ya. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa dalam gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Itu tadi langkah-langkah untuk menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Sekarang, bagaimana cara menemukan pesan dari teks dongeng? Kalian pasti sudah pernah ya membaca dongeng? Ya. Untuk menemukan pesan dari teks, kita dapat membaca atau menyimak dongeng. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng tersebut. Setelah itu, setelah kita menentukan tokoh, wataknya, latarnya, dan peristiwanya, kita juga dapat menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu, kita bisa menemukan pesan yang ada dalam teks tersebut. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Pernahkah kalian mendoakan orang lain? Pernah ya? Saat berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Contohnya, ketika ayah pergi keluar kota, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai tujuan. Atau ketika temanmu sedang sakit, kamu bisa mendoakannya agar segera sembuh dan beraktivitas kembali. Jadi, kalian pasti sudah pernah mendoakan orang lain ya. Mendoakan orang lain itu adalah perbuatan baik sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, sekarang menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Pernahkah kalian berbuat baik kepada orang lain?
Pernah ya? Nah, sekarang ada banyak sekali perbuatan baik kita kepada orang lain. Contoh dari perbuatan baik yang dapat kita lakukan adalah berterima kasih saat mendapat hadiah atau pertolongan, meminta maaf saat melakukan kesalahan, menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Jadi, 3 contoh itu tadi termasuk apa? Perbuatan baik kepada orang lain. Berbuat baik itu juga harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua, Pancasila, itu menjadi pedoman bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Sekarang untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk mempermudah kita dalam apa? Perhitungan. Coba perhatikan. Jumlah siswa seluruhnya itu ada 45, ada 28, dan ada 35. Sekarang kita menggunakan sifat pertukaran. 45 ditambah 35 ditambah 28. Nah, sekarang coba perhatikan. 28 ditambah 35. Sekarang dibalik 38 ditambah 35 ditambah 28. Keduanya ini, ini apa? Sifat, namanya apa? Sifat komutatif ya. Kita kemarin sudah belajar ya tentang komutatif. Nah, jadi seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3 adalah 108. Sudah paham ya? Sekarang untuk tugasnya bisa kalian kerjakan buku Bu Pena halaman 119 pada muatan PPKN. Ya, di rumah jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.